yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Taylor meyakini bahwa mereka yang mengikuti langkah-langkah yang dirumuskan tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi tadi kita mengukur bahwa setiap individu itu harus memiliki target standar yang paling rendah. Apabila tidak memenuhi maka upahnya dikurangi. Itu menjadi satu bentuk dari untuk membuat para pekerja SDM itu semakin bersemangat. Nah, ketika SDM semakin bersemangat, maka kenaikan akan tingkatan produksi akan semakin naik. Ya. Jadi, secara ringkas, keempat langkah tersebut lebih dikenal sebagai 4 prinsip dasar manajemen ilmiah dari Taylor yang terdiri dari pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar metode terbaik dalam pengerjaan tugas dapat ditentukan. Jadi pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar metode terbaik dalam pengerjaan tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar dalam pemberian tugasnya sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan ahliannya, sesuai dengan spesifikasinya tentang apa yang harus dikerjakan oleh mereka, porsinya masing-masing terkait dengan skill. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Jadi para karyawan jangan stuck ilmunya di situ saja, tapi dikembangkan untuk menuju kepada meningkatkan kualitas investasi kualitas diri para karyawan ditingkatkan. Jadi ada pendidikan, kemudian kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Hal tersebut menjadi satu rangkaian, menjadi satu ketentuan bagi tegaknya, lancarnya suatu produksi dari satu perusahaan yang didukung oleh utamanya adalah tenaga kerja yang produktif, sehingga mereka bersaing untuk meningkatkan kualitas kerjanya untuk dalam rangka meningkatkan tingkat produksi, ya, tingkat produksi. Selain pasangan Gilbert, dikenal juga seorang yang bernama Henry L. Grant, ya, yang memperkenalkan 4 gagasan untuk peningkatan kegiatan manajemen, yaitu yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Kerjasama yang saling menguntungkan. Pimpinan perusahaan tentu akan mendapatkan keuntungan apabila nilai produksi dari hasil dari tenaga kerja itu baik, ya, dapat dipasarkan dengan baik. Kemudian seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan, harus ada peningkatan daripada kualitas karyawan atau tenaga kerja. Kemudian sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang tadi sistem insentif, apabila dia melakukan atau menghasilkan pekerjaan di atas standar yang telah ditentukan, tadi standar yang ditentukan misalnya 24, dia mampu mengerjakan 25 unit, maka dia harus diberi insentif, diberi reward. Jadi tidak semua karyawan mendapatkan hak yang sama.
Nah, kalau setiap karyawan mendapatkan hak yang sama, nanti karyawan yang lain tidak semangat ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu harus diiringi dengan insentif yang tetap ya. Kemudian penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci, yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami oleh karyawan. Ini adalah suatu perencanaan pekerjaan yang inti. Kemudian di sini salah satu persoalan yang sering kali dialami dalam organisasi adalah pemborosan dan ketidakefisienan atau inefisiensi. Ketidakefisienan adalah sesungguhnya akan menjadi penghambat tercapainya tujuan, akan membengkakkan cost ya, tidak efisien, akan membuat cost bengkak. Berdasarkan hal ini, seorang yang bernama Harrington Emerson memberikan kontribusi berharga dalam dunia manajemen dengan memperkenalkan 12 prinsip-prinsip efisiensi. Yang pertama adalah tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Kita mau konsepnya jelas, mau memproduksi apa, kemudian pasarnya siapa, kemudian kualitasnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realistis. Jadi jangan memproduksi sesuatu barang yang memang tidak diminati oleh pasar, harus realistis. Adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat. Jadi mereka memiliki kualifikasi daripada keahliannya yang memang handal, tepat. Kemudian yang keempat, adanya kedisiplinan dari semua lini, dari semua jenjang, dari semua hierarkis, dari semua strata, dari pimpinan sampai buruh yang paling rendah harus memiliki kedisiplinan. Kemudian diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, harus ada kompensasi, penggantian. Kemudian perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya. Sehingga diperlukan semacam sistem informasi atau akuntansi. Pentingnya di sini sistem informasi akuntansi ya. Tentu ini untuk mengukur berapa besar kemajuan yang dicapai dalam produksi ya. Kemudian di sini adanya kejelasan dalam pemberian perintah, jelas perintahnya. Kemudian adanya perencanaannya jelas dan pembagian kerjanya juga jelas. Kemudian yang kedelapan, adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan. Standar yang tadi kita contohkan ya di awal. Standar dari setiap pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu yang akan dicapai dalam satu pekerjaan, waktu pengerjaannya ya, harus ada standarnya. Kemudian kondisi pekerjaan perlu distandarisasi, semua kondisi pekerjaan harus distandarisasi ya. Jadi diukur supaya tidak menimbulkan pembengkakan cost, efisiensi ya. Kemudian instruksi praktis tertulis harus dibuat secara standar. Instruksi praktis tertulis dipampang di papan pengumuman, dibuat secara standar. Kemudian yang terakhir, sebagai kompensasi atau efisiensi perlu dibuat rencana pemberian insentif bagi pekerja yang melaksanakan, yang mencapai
yang mendapatkan pekerjaan di atas standar